Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 9 kelas 5A keperawatan akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, asuhan keperawatan pada anak obesitas. Pengertian, obesitas adalah keadaan patologis dengan terdapatnya penimbunan lemak yang berlebihan daripada yang diperlukan untuk fungsi tubuh. Obesitas pada anak adalah kondisi medis pada anak yang ditandai dengan berat badan di atas rata-rata dari indeks massa tubuh yang di atas normal. Sedangkan menurut WHO, obesitas didefinisikan sebagai akumulasi lemak abnormal atau berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan. Indeks massa tubuh atau IMT dihitung dengan cara mengalihkan berat badan anak kemudian dibagi kuadrat dari besar tinggi anak. Jika seorang anak memiliki IMT di atas 25 kg, maka anak tersebut menderita obesitas. Etiologi, kelebihan berat badan dan obesitas terjadi karena ketidakseimbangan asupan energi antara pengeluaran energi. Obesitas adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik menentukan habitus tubuh, nafsu makan, pemasukan energi, aktivitas fisik, dan pengeluaran energi. Faktor lingkungan menentukan tingkat ketersediaan makanan, pilihan jenis makanan, tingkat aktivitas fisik, dan untuk jenis aktivitas fisik. Bisa dilihat pathway-nya. Kita lanjut ke konsep ASKEP. Asuhan keperawatan. 1. Identifikasi pasien. Identifikasi pasien. Nama, umur, jenis kelamin, status perkawinan, agama, suku atau bangsa, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, alamat, dan nomor register. 2. Keluhan utama. Keluhan utama pada obesitas yang penting untuk mengetahui tanda gejala pada umumnya. 3. Riwayat kesehatan. 1. Riwayat kesehatan sekarang. 2. Riwayat kesehatan masa lalu. 3. Riwayat kesehatan keluarga. 4. Riwayat psikososial. 4. Pemeriksaan fisik. 1. Sistem kardiovaskuler. 2. Sistem respirasi. 3. Sistem hematologi. 4. Sistem urinaria. 5. Sistem muskuloskeletal. 6. Sistem kekebalan tubuh. 5. Pemeriksaan penunjang. Diagnosis keperawatan pada kasus obesitas yang sering muncul yaitu 1. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan gaya hidup monoton. 2. Obesitas berhubungan dengan gangguan kebiasaan makan. Diagnosis intoleransi aktivitas berhubungan dengan gaya hidup monoton. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil. 1. Kemudahan melakukan aktivitas meningkat. 2. Kecepatan berjalan meningkat. 3. Kekuatan tubuh bagian atas meningkat. 4. Kekuatan tubuh bagian bawah meningkat. 5. Keluhan lelah menurun. 6. Dyspnea saat aktivitas menurun. 7. Dyspnea setelah aktivitas menurun. 8. Frekuensi nadi membaik. Intervensi, manajemen energi, observasi, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, monitor kelelahan fisik dan emosional, monitor pola dan jam tidur, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Terapeutik. 1. Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus. 2. Lakukan latihan rentang gerak pasif dan aktif. 3. Berikan aktivitas distra yang menenangkan. 4. Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur jika tidak dapat berpindah atau berjalan. Edukasi. 1. Anjurkan tirai baring. 2. Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. 3. Anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang. 4. Ajarkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Diagnosis obesitas berhubungan dengan gangguan kebiasaan makanan. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan berat badan membaik dengan kriteria hasil. 1. Berat badan membaik. 2. Tebal lipatan kulit membaik. 3. Indeks massa tubuh membaik.
Intervensi, edukasi berat badan efektif. Observasi 1. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi terapeutik. 2. Sediakan materi dan media edukasi. 3. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. 4. Berikan kesempatan pada keluarga untuk bertanya. Edukasi 1. Jelaskan hubungan asupan makanan, latihan, peningkatan dan penurunan berat badan. 2. Jelaskan kondisi medis yang dapat mempengaruhi berat badan. 3. Jelaskan resiko kondisi kegemukan dan kurus. 5. Jelaskan kebiasaan tradisi dan budaya serta faktor genetik yang mempengaruhi berat badan. 6. Ajarkan cara mengelola berat badan secara efektif. Kesimpulan, obesitas pada anak memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak. Dampak obesitas pada anak diantaranya memiliki kecenderungan obesitas pada dewasa dan berpotensi menjadi penyakit metabolik dan penyakit degeneratif. Obesitas merupakan faktor resiko penyakit kardiovaskuler, hipertensi, resistensi insulin, diabetes mellitus tipe 2, gangguan ortopedik, obstruktif sleep apnea, kegemukan dan obesitas pada anak yang memiliki dampak pada psikososial. Anak seperti terbatas dalam pergaulan, terbatas dalam aktivitas fisik. Penanganan kelebihan berat badan pada anak harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, intervensi pada anak dengan obesitas, dan peran lingkungan terdekat sangat membantu. Terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.